Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, wabil khusus orang tua kita, Bapak Profesor, alhamdulillah. Juga segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Darul Hikam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, alhamdulillah. Malam hari ini malam yang ke-17 Ramadan 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam suasana bulan yang penuh dengan berkah. Kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua dari awal Ramadan sampai saat ini, Pak, dan sampai akhir nanti insyaallah, semoga kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Mari kita isi dengan amal-amal yang terbaik, saum yang terbaik, salat qiyam Ramadan, salat tarawih yang terbaik, tilawah Quran yang terbaik, infak yang terbaik, sedekah yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan tahun depan masih hidup, Pak. Jadi sangat mungkin ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan kawan dekat, tetangga, atau mungkin keluarga. Ya, selama 2 tahun masa pandemi ini. Saya pribadi, Pak, baru pulang umroh, pas di Madinah kemarin dapat kabar mertua meninggal dunia. Sedih. Kenapa? Karena tidak bisa menyolatkan, tidak bisa menguburkan. Tahun kemarin masih bersama-sama Ramadan. Tahun sekarang sudah tidak ada. Bahkan saya punya santri masih muda, Pak. Pulang sesek ke rumah sakit, sebentar meninggal dunia. Artinya apa? Sangat mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, di antaranya apa? Di antaranya mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ini Nuzulul Quran, tema besarnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara kita, pembawa acara. Nah, kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Hadirin sekalian, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Nah, maka mari kita raih kemuliaan dengan menjadi ahlul Quran. Hadirin sekalian, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu akan mulia, Pak. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran akan mulia. Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran. Maka malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat yang diberikan gelar Ruhul Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun kepada beliau. Maka beliau menjadi Asyraful Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi pemimpin Nabi dan Rasul, sebaik-baik manusia yang diutus rahmatan lil alamin. Al-Quran turun kepada umat ini, umat Islam ini. Maka umat ini menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah umat yang terbaik. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka bulan ini menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan dalam setahun. Dan hanya bulan ini yang disebut di dalam Al-Quranul Karim namanya, Pak.
Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan di mana di dalamnya Al-Qur'an turun. Disebutnya Ramadan karena ada kaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Ya. Ada tidak bulan Syawal disebut di Quran? Halo. Ayat itu Bu. Eueuhnya. Ada enggak bulan Muharram disebut di Quran, Pak? Ada enggak Muharram? Enggak ada. Komo April mah. Hese macan lagi nya. Jadi hanya Ramadan karena kaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Quran turun pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dalam setahun yang dirindukan orang-orang beriman. Di mana kalau kita beribadah di malam itu Pak, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapapun yang menjadi ahlul Quran pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Umar bin Khattab, Nabi yang mulia bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memuliakan, akan mengangkat derajat seseorang, suatu kaum, suatu negeri dengan Al-Quran. Tentu yang mengimani, yang senantiasa membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Wa yadhau bil akharin, sebagaimana Allah akan menghinakan ya satu kaum karena Al-Qur'an juga, dengan Al-Qur'an. Hadirin sekalian, para ulama kita, ulama salaf dahulu Pak, kalau masuk Ramadan mereka all out dengan Al-Qur'annya. Ya. All out yang mereka dengan Al-Quran seperti kita sekarang dengan handphone hese lepas. Betul. Nah, sekarang kita susah pisah dari handphone Pak. Nah dulu para ulama kita itu dengan Al-Quran seperti itu. Ada sebuah riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau kalau masuk Ramadan beliau tinggalkan majelis-majelis yang lain, pembahasannya disimpan dulu gitu. Fokus kepada Al-Quran. Sampai disebutkan, kalau kita membaca manaqib Imam Syafi'i itu disebutkan, ada sebuah riwayat yang sampai kepada kita apa? Imam Syafi'i di Ramadan Bapak Ibu pernah mengkhatamkan Quran 60 kali Pak. Seberapa kali Bu? 60 kali. Berarti sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 2 kali. Bukan 2 juz Pak. 2 kali khatam. Saya di pesantren ada santri penghafal Quran. Saya punya kawan orang Madura, Pak, nitip baru beres SD anaknya itu. Pas masuk pondok itu 6 bulan yang lalu hafal 10 juz. Ini modalnya. 6 bulan, Pak, tamat 30 juz. Kemarin ujian sekali duduk bisa 20 juz. Nanti bulan Juni itu ujian lagi. Masya Allah, gancang Pak, di jam 1, jam 8 sampai sore. Imam Syafi'i 5 tahun Pak, sudah hafal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kita 5 tahun hafal surat Al-Fatihah dan An-Nas. Sarua. Imam Syafi'i mah punya hafal Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Urang mah 5 tahun teh naon? Hafal Al-Fatihah dan An-Nas. Artinya apa? Mari kita raih kemuliaan dengan Al-Quran. Maka di antara aktivitas Nabi, kalau kita membedah keseharian Nabi di Ramadan, ada sebuah buku Pak, saya dikasih sama penulisnya. Ketika di Mekah. Siapa namanya? Syekh Profesor Dr. Abdul Wahab Ibn Nasir At-Turairi. Ini guru besar di Ummul Qura. Beliau nulis buku Pak.
Bagus sekali. Judulnya apa? Ya, Al-Yaumun Nabawi. Ya, keseharian Nabi. Termasuk beliau bahas tentang keseharian Nabi di bulan Ramadan. Nah, aktivitas Nabi di malam hari apa, Pak? Ramadan itu 2. Salat qiyamul lail, qiyam Ramadan, Nabi hidupkan malam-malam Ramadan dengan salat, dan salat Nabi itu panjang. Ya, salatnya lama. Kemudian apa lagi? Tilawah Quran, tadarus Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril turun menemui Nabi setiap malam bulan Ramadan. Nabi yang mulia itu bertalaki kepada Jibril. Jibril menyimak. Bahkan tahun di mana Nabi yang mulia wafat, Nabi i'tikaf dia 20 hari dan khatam Qur'annya 2 kali. Dicek sama Jibril, hadisnya sahih. Artinya apa? Saya mengajak mari miliki tekad yang kuat untuk menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang mulia dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, ada kalimat yang menarik untuk direnungkan, Pak. Ini kalimat ini ditulis oleh Sayyid Qutb. Beliau nulis kitab judulnya Fi Zilalil Quran. Ini kitab, Pak, ditulis di penjara. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang istiqomah memegang prinsip. Gak mau mendukung kezaliman rezim gitu, gak mau, Pak. Resikonya seperti itu. Di penjara nulis tafsir, Pak. Beliau seorang sastrawan. Jadi nggak ada referensi lah gitu. Ya kan? Di penjara itu kan. Maka lebih kepada bahasa itu, tafsir itu ke bahasa, Pak. Indah sekali. Kalau kita belajar bahasa Arab dan bahasa Arabnya tinggi gitu, kita akan menikmati itu bahasa beliau di dalam kitab Fi Zilalil Quran itu. Nah, di muqaddimah itu beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang layak direnungkan. Begini kalimatnya. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu suatu kenikmatan. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Suatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah mereguknya, Pak. Kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memang menjadi ahli Quran gitu. Masuk ke dalamnya, all out untuk Al-Quran. Ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikahu wa tuzakihi. Kenikmatan yang akan mengangkat, memberkahi dan menyucikan usia kehidupan. Apa maksudnya? Saya menyimak di YouTube, ada seorang ulama besar yang menjelaskan kalimat-kalimat ini gitu. Ya, di Al-Azhar Mesir. Kata beliau begini, maksud kalimat Sayyid Qutb, ya, ni'matun tarfaul umra wa tubarikahu wa tuzakihi, itu apa maksudnya? Jadi orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk Al-Quran, berkhidmat kepada kitabullah, akan diberikan umur yang panjang. Maksudnya apa? Umur amal solehnya, Pak, ketimbang umur fisiknya. Dan banyak yang seperti itu. Bapak Ibu kenal tidak Imam Nawawi? Bu, kenal Bu Imam Nawawi, Bu? Halo, Imam Nawawi, Bapak kenal nggak? Kenal di mana? Imam An-Nawawi berapa usianya? Ada yang tahu nggak Imam Nawawi yang terkenal itu, Pak? Yang setiap masjid itu mesti ada minimal kitab apa? Riyadhus Shalihin itu minimal. Ada yang tahu berapa usia beliau? Berapa usia Imam Nawawi, Pak? Yang benar boleh pulang duluan. Ada yang tahu nggak berapa usianya? Usianya 45 tahun. Muda sekali. Dan beliau termasuk ulama yang tidak sempat menikah.
al-ulama al-uzzab. Kenapa? Sibuk. Masya Allah. Dari muda belajar kemana-mana, sudah belajar ngarang, nulis gitu Pak. Keburu wafat, usianya masih muda Pak. Belum sempat menikah. Bab ini mah tolong diturutan gitu. Sebaik-baik teladannya Rasulullah gitu kan. Cuman kan pilihan, betul tidak? Beliau sibuk dengan ilmu, menulis Pak, nggak sempat menikah. Itu Imam Nawawi umurnya berapa? 45 tahun. Beliau ulama abad ke-7, sekarang abad ke-berapa? 15, 8 abad sampai sekarang masih disebut namanya Pak. Allah Karim. Itu kitab-kitabnya Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kemanapun kita pergi mesti ketemu dengan kitab itu. Minimal apa? Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin. Jadi mulai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Melayu, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ada tuh kitab itu Pak. Dari dulu sampai sekarang. Di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren, di kampus-kampus dikaji itu. Insya Allah sampai kiamat nanti Pak. Umur fisiknya berapa? 45 tahun itu teh hijriahnya Pak. Masihnya mah 44. Muda sekali beliau Pak. Produktif. Dan semua kitab-kitab karangannya kalau bahasa sekarang bestseller Pak. Masya Allah. Kebayang betapa terang kubur Imam Nawawi ya. Nah itu maksudnya gitu lah. Ya. Umur fisiknya mah sebentar Pak. Tapi umur amal solehnya Pak. Dan beliau berkhidmat kepada kitabullah luar biasa Pak. Digali terus. Penghafal Quran menghafalah. Tahu kitab yang wajib dibaca tuh oleh para santri yang sedang menghafal Quran, motivasi, adab, etika menghafal Quran. Apa namanya? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Beliau tulis itu Pak luar biasa Pak. Karena beliau prihatin dengan ya menainama santri menghafal Quran tapi nggak menjaga adab gitu. Beliau tulis At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu kitab kecil Pak tapi dikaji di mana-mana. Sekarang di kita ini Pak pondok-pondok pesantren memang kaji kitab itu. Itulah hakikat kehidupan. Itulah kemuliaan manakala kita dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan Masya Allah. Di kita aja ada ulama yang kita hormati, kita muliakan Pak. Buya Hamka, betul? Buya Hamka itu di Muqaddimah tafsir Al-Azharnya beliau bersyukur. Ya, karena pernah dipenjara. Bersyukur beliau. Gara-gara di penjara tak beres tafsir Pak. Al-Azhar. Ya, betul tidak? Sampai sekarang dikaji itu insya Allah sampai kiamat nanti Pak. Ya, beliau sudah meninggal. Tapi karya yang hidup. Beliau berkhidmat kepada Al-Quran. Artinya apa? Mari kita raih kemuliaan. Betul tidak Pak? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, pasti Allah berikan kemuliaan. Sebagai penutup hadirin sekalian, bagaimana kiat meraih kemuliaan dengan Al-Quran? Yang pertama paling utama Bapak, kita imani Quran. Betul tidak? Kita imani Quran. Itu penting sekali Pak. Imani Al-Quran apa diantaranya? Tadi saya bacakan ayatnya. Ya, Quran diturunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan itu diantaranya apa? Sebagai petunjuk dan al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Hadirin sekalian, kita bersyukur Pak, di Ramadan ini kan umat Islam semangat baca Quran ya. Bagus, harus. Tetapi sekarang saya mengajak Pak, buat saya pribadi gitu dan jemaah sekalian. Ketika kita buka Quran, kita baca Quran Pak, kan rata-rata muslimin kalau ditanya baca Quran kenapa Pak yang loba-loba khatam? Ingin pahala, betul tidak? Ya kan? Pahalanya luar biasa gitu. Enggak salah, memang Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Nabi menegaskan la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 3 huruf tak Pak? 3 kebaikan, gak ada 10 sabaraha.
30 di Ramadan entah berapa, Pak. Itu bagus. Tetapi lebih dari itu saya mengajak, tatkala kita buka Quran, baca Quran, pasang niat ingin dapat hidayah. Sekaligus apa? Agar Quran menjadi Al-Furqan untuk kita, Pak. Yang sekarang kita hidup di akhir zaman tidak mudah, Pak. Oh, Masya Allah, syubhatnya menyambar-nyambar sekarang ini, Pak. Ujian akidah, wah luar biasa. Ya, bahkan mohon maaf gitu ya, sekarang kesyirikan pun dipertontonkan, udah nggak malu lagi sekarang, Pak. Betul tidak? Kesyirikan, Pak, dipertontonkan, Pak. Ya, udah nggak malu lagi tuh. Ya, di negeri ini, negeri yang dihuni muslimin terbanyak di dunia, Pak. Ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita buka Quran, niatnya di samping pahala yang paling penting dapat hidayah, ingin dapat hidayah, petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Karena Quran menjadi petunjuk, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu Quran begitu, Pak. Niatkan itu. Insya Allah kalau buka Quran kita ingin dapat hidayah, insya Allah, Pak, hidayah dapat, pahala ngikut. Betul. Membaca Quran yang menang pahala hongkol, mungkin ada pahala dapat, belum tentu hidayah dapat. Ini penting sekali saya mengajak kepada saya pribadi dan semuanya, mari buka Quran dan niatkan ingin dapat hidayah, petunjuk begitu, Pak. Dan jadikan Quran sebagai Al-Furqan. Hak batil timbang dengan Quran, betul tidak? Kembali kepada Quran. Ya. Yang kedua, hadirin sekalian, kiat meraih kemuliaan dengan Al-Quran, mari kita baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, Pak. Kata Imam Ibnul Jazari, Al-Quran itu turun itu sudah sepaket dengan cara bacanya, Pak. Ya. Yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Ya. Kata beliau di muqaddimahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun ma lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Quran dengan bertajwid keharusan gitu, ya. Maka siapa yang baca Quran tidak bertajwid dia berdosa. Karena Quran turun sepaket dengan tajwidnya. Demikian Quran sampai kepada kita, kata Imam Ibnul Jazari. Maka baca dengan sebenar-benar bacaan, Pak, ya. Insya Allah kalau kita baca Qurannya bagus, betah, ya. Jangan sampai semua kita pelajari Quran tiba-tiba terberes-beres macam itu gitu kan. Belajar, Pak. Sekarang mah gampang. Zaman sekarang banyak fasilitas, betul tidak? Bisa belajar, Masya Allah, banyak cara membaca yang baik, yang bagus, banyak sekarang, Pak. Tinggal mau tidak kita belajar gitu ya. Yang ketiga, bagaimana agar kita mulia dengan Al-Quran hari ini sekalian. Yang ketiga, berjuanglah. Kalau sudah bagus bacaan, menghafal, Pak, ya. Menghafal, Pak. Kunci menghafal itu banyak mengulang. Itu kuncinya, Pak. Jadi nu pinter ke lamun maca tadi ulang mah dapat deui gitu. Tapi yang rajin tuh mengulang dia akan kuat hafalannya. Sok tanya diri kita gara apa? Yang nempel tuh Quran yang kita hafal bener, yang sering diulang, bener gak? Bapak hafal Al-Fatihah kan ya? Sok Bapak lari di udah kesoang, bari lari apa tuh Al-Fatihah, Pak? Masih bisa tuh? Lancar tuh? Lancar. Di udah ku soang dan dilodok, Pak, bari lompat baca Al-Fatihah lancar tuh? Lancar. Dan sering diulang, betul tidak? Minimal sehari sabar kali. Seberapa? Sehari berapa kali minimal? Halo? 17 kali. Janjang nu sunnah kan? Geus pindah tanggeus ka dieu di dieu Pak udah di lisan. Lah ada kita refleks gitu, betul tidak? Bapak ingin hafal Al-Baqarah sehingga Al-Fatihah? Mau enggak? Hafal Al-Baqarah seperti Al-Fatihah mau enggak? Sehingga Al-Fatihah ulangi sehari 17 kali. Lancar dijamin, serius Pak. Yang sering kita ulang tuh yang lancar gitu kan. Iya. Maka saya bilang ke santri yang paling penting itu apa? Mau mengulang, mau murojaah itu paling penting, menghafal. Makanya harus jadi sahabat Al-Quran. Betul tidak? Nikmat dengan Al-Quran gitu. Ya.
Nah, jadi yang sudah bagus ningkatlah. Ya, hafalin Al-Qur'an semampu kita, Pak, semampu kita. Ya, start dari sekarang minimal memulai ya setelah Ramadan ini nih yang belum punya hafalan, tekad yang kuat minimal hafal juz 30. Insyaallah, Pak ya. Nanti tahun depan 30 juz. Siap tidak? Insyaallah, Pak. Ya. Yang keempat, setelah kita hafalkan, tadaburi Pak Al-Quran itu. Wah, sekarang banyak alat bantunya, Pak. Zaman sekarang ini Pak, tafsir itu yang kita babonnya itu Pak, diterjemah semua sekarang Pak. Jadi nggak ada alasan untuk bisa bahasa Arab banyak. Dulu Pak, zaman saya mondok paling Jalalain Pak. Ibn Katsir paling top tuh, atau Al-Marogi. Sekarang mah segala ayat Pak. At-Tabari itu lengkap. Semua itu 40 jilid diterjemah Pak. At-Tabari itu. Al-Qurtubi diterjemahkan. Semua diterjemahkan Pak. Tinggal mau gitu, mau tidak. Minimal hiji we tamat baca gitu kan. Nah, itu untuk tadaburi Al-Quran oleh kita itu. Alat bantunya apa? Tafsir itu dan terjemah Quran ya. Apalagi Pak? Yang kelima, raih kemuliaan bersama Al-Quran dengan apa? Dengan punya tekad yang kuat. Apa itu? Untuk mengamalkan Quran Pak. Semampu kita ya. Kita amalkan Al-Quran minimal untuk diri kita dan keluarga. Syukur terus makin melebar itu kan. Selanjutnya apa? Mari kita miliki andil untuk mendakwakan Al-Quran Pak. Sekarang ini kan alhamdulillah di negeri kita Pak. Kita bersyukur. Satu sisi ya kita tahulah bagaimana negeri kita sekarang ini. Tapi yang sisi yang lain kita bersyukur apa Pak? Bersyukur tuh umat Islam tuh semangat kembali kepada Quran Pak. Barudak leutik kalapar 30 juz enak loba Pak. Dulu mah kan asa kumaha gitu ya. Orang kita bukan orang Arab Pak. Orang Cianjur, orang Tasik, orang Garut. Kecil tuh hafal 30 juz Pak. Lah lancar macam nanti Masya Allah. Nah, kita bersyukur nih, geliat kepada Quran luar biasa. Bahkan di negeri ini sekarang percetakan Quran maju. Sampai beberapa orang dari Timur Tengah datang ke dia sengaja Pak. Bagus di kita ini maju Pak. Al-Quran. Ya. Terjemahnya apa ya? Wah macam-macam di orang mengenai ayat Quran naon. Quran apa gitu terjemahan teh. Khusus ngebahas tentang apa? Banyak variannya Pak. Di Bandung Pak, di dia. Masya Allah ya. Kita dukung hadirin sekalian siar seperti ini. Ya, mudah-mudahan kalau kita istiqomah dengan yang tadi itu, Allah berikan kemuliaan kepada kita, Pak. Yang paling penting apa? Mari kita mulai sekarang juga untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita ingin termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Nabi sabdakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang istiqomah, yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Allah alam bisawab. Jadi sekalian, ini yang disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan yang sebentar ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan kita semua. Tadi kuncinya apa? Ramadan, syahrul Quran. Nabi di malam hari senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sepatutnya kita pun juga sama tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Yang sekarang harus lebih baik. Kalau tahun kamari Pak, khotam sekali, ayana 2 kali aja. Tahun kamari 2 kali, ayana 3 kali. Kan lebih baiknya seperti itu. Seandainya ini Ramadan yang terakhir untuk kita, mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik yang akan menghantarkan kepada kematian kita yang husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.